perkataanmu jujur, tulus, murni, di hadapanmu tak ada selubung kau dapati. Dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan Oke, minggu lalu kita sudah merayakan Jumat Agung meskipun ibadah online, dan hari Minggu ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, dan di hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut dan akan datang kedua kalinya. Dan pada hari ini mari kita yang ada di rumah bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beberapa menit ke depan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun di akhir-akhir ini kondisi yang kurang baik di bangsa kita sebagai generasi muda, mari bersama-sama kita dukung pemerintah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan luangkan waktu untuk berdoa terus, berseru pada Tuhan, agar supaya bangsa kita dipulihkan, biar belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan turun bagi bangsa kita, agar bangsa kita cepat pulih, dan virus corona ini cepat berlalu, dan biarlah suatu saat nanti kita akan berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan lagi. Oke, sebelum kita memuliakan Tuhan, mari sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami masih diberikan kekuatan kesehatan, itu hanya karena Tuhan, itu karena dahsyat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami, biar Tuhan selalu mendengarkan setiap pujian kami, biar pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Satu hal yang kurindu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, satu hal yang kami rindukan hanya untuk bersekutu dengan-Mu. Yesus, mari bersama-sama dengan segenap hatimu nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Yesus Tuhan. Oke Mas, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu, buka suaramu, kita mau agungkan Tuhan. Biar apa yang diberitakan sebentar bisa masuk dalam hati pikiran kita, biar menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian karya terbesar. Ya Yesus Tuhan, Kau sudah tebus dosa kami Tuhan. Kau rela mati di kayu salib untuk kami. Kau sudah bangkit mengalahkan maut. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan mau menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama angkat pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Engkau yang kami kagumi, Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi, Yesus. Tiada Allah lain kami berseru selain padamu, Tuhan. Yesus, Yesus. Oh. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan setiap apa yang diberitakan Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar hari ini? Kakak berharap kalian semua baik-baik saja. Dan kakak juga berharap bahwa kalian tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap percaya bahwa kalian pasti sanggup untuk melewati masa-masa yang seperti ini. Karena apa? Kakak percaya bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan pasti akan diberi kekuatan dan kemenangan oleh Tuhan. Katakan amin. Yes, teman-teman dikasih Tuhan Yesus, pada bulan ini, di bulan April, kita memperingati tentang
kematian dan kebangkitan Tuhan. Oleh sebab itu kakak kasih sharing firman Tuhan khusus untuk bulan April ini, judulnya adalah lo bete. Lo bete di sini artinya bukan karena lo bad mood, bukan karena lo uring-uringan, dan bukan karena hal yang lain, tapi lo bete ini adalah singkatan yang artinya adalah lo butuh Tuhan. Kenapa dikatakan butuh Tuhan? Kakak percaya hari-hari ini kita semua butuh Tuhan. Amin. Kita ini memang makhluk sosial. Kita butuh teman kita butuh orang tua kita butuh tetangga kita butuh orang lain, kita butuh negara ini, dan kita butuh hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, ada satu hal yang tidak bisa kita lewati, yaitu kita hidup bukan hanya butuh sesama kita manusia, tetapi kita hidup butuh Tuhan. Katakan amin. Ya, teman-teman sekalian Tuhan Yesus, kita mau belajar pada hari ini dari nabi yang masih muda pada waktu diangkat oleh Tuhan, namanya adalah Yeremia. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Kakak bacakan saja teman-teman. Kalian simak baik-baik. Kalau kalian ada Alkitab, kalian ambil Alkitab kalian. Kalau kalian ada handphone suci, kalian ambil handphone suci kalian. Dan kita buka Alkitab bersama-sama. Amin. Begini firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Teman-teman kasih Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan juga setiap kita yang melakukannya. Katakan amin. Yes. Teman-teman kasih Tuhan Yesus, sebelum kita melangkah jauh, kakak mau jelaskan silsilah tentang yang namanya Nabi Yeremia. Teman-teman, Yeremia berada di posisi yang sedang sulit pada waktu itu, karena bangsa Israel di abad yang ke-10, dia terpecah menjadi dua. Di masa-masa terakhir kerajaan Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara ada di Samaria, dan kerajaan Israel Selatan, dan itu ada di Yehuda. Dan itulah di mana Yeremia ditempatkan oleh Tuhan, yaitu dia di kerajaan Israel Selatan, yaitu di Yehuda. Teman-teman kasih Tuhan Yesus, kalau kita mengetahui siapakah Yeremia sebenarnya, Yeremia itu adalah seorang nabi yang masih sangat muda ketika diangkat dan diutus oleh Tuhan. Umurnya antara kurang lebih 20 sampai 30 tahun. Dan dia seorang yang tidak fasih lidah. Dia nggak pandai berbicara, tapi Tuhan utus di kalangan dan semua kalangan orang-orang pada waktu itu, dan itu tidak mudah teman-teman. Nah teman-teman kasih Tuhan Yesus, dan Yeremia ini selama 40 tahun dia bernubuat untuk kerajaan Israel Selatan di Yehuda. Dia bernubuat di zaman Raja Yosia, di Raja Yoahas, di Raja Yoyakim, di zaman Raja Yoyakin, dan di zaman Raja Zedekia. Nah teman-teman kasih Tuhan Yesus, kita sebagai anak muda, kita juga harus tahu, kita harus mengerti bahwa kita hidup butuh Tuhan. Yeremia mengetahui bahwa dia hidup butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, bangsa yang dia tempatkan di mana dia ada di situ pasti akan tercerai-beraikan dan pasti akan hancur lulu lantah, teman-teman. Tetapi yang luar biasanya, Yeremia meskipun masih muda, dia tetap berdoa dan tetap menyarankan orang-orang yang tinggal di tempat itu, di bangsa itu, untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kenapa harus berdoa dan berseru? Ya karena mereka butuh Tuhan. Nah teman-teman kasih Tuhan Yesus,
berdoa adalah salah satu tanda bahwa kita butuh Tuhan. Memang masih ada hal-hal yang lain tanda bahwa kita butuh Tuhan, tapi salah satu hal bahwa kita butuh Tuhan yaitu kita berdoa, teman-teman. Sangat penting sekali kita berdoa, karena doa itu kalau kita pernah mendengar adalah nafas hidup orang percaya. Karena lewat doa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena lewat doa segala hal yang kita inginkan yang belum kita dapatkan, Tuhan menyediakannya asal kita mau percaya, teman-teman, dan berseru kepada Tuhan lewat doa. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus, apapun keadaanmu saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, mari kita tidak berhenti untuk berdoa. Tetap kita semangat berdoa, karena kakak percaya zaman-zaman ini memang zaman-zaman yang sangat parah keadaannya. Kita sudah hampir 2 bulan di rumah, mengerjakan segala sesuatu di rumah, belajar di rumah, bahkan kita bisa bosan di rumah. Tapi ingat kata kakak kemarin, kalian harus tetap punya sukacita. Dan ini yang kedua adalah kalian harus tetap berdoa apapun keadaannya. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus, percayalah seperti yang kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 17 katakan bahwa segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Segala sesuatu di bumi ini ada waktunya, teman-teman. Ya, dulu engkau SD, lalu engkau SMP, lalu engkau SMA, lalu engkau kuliah, lalu engkau bekerja. Semua itu ada waktunya. Demikian juga dengan penyakit yang ada saat-saat ini. Kita nggak usah lihat bahwa penyakit corona itu sangat menakutkan dan lain-lain. Memang menakutkan, tetapi kita harus tetap berani di dalam Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu ada waktunya, teman-teman. Contohnya kakak mau katakan, kakak mau kasih contoh. Dulu tahun 1918 ada penyakit influenza yang ditakuti oleh dunia pada waktu itu. Sakit flu. Kurang lebih 500.000 orang meninggal, tetapi sakit flu sekarang biasa-biasa saja. Lalu ada sakit HIV tahun 1980, 32 juta orang meninggal. Sakit rabies tahun 1920. Lalu sakit Ebola tahun 1976, 11.000 orang meninggal. Lalu ada sakit cacar variola abad 20, 300 juta orang meninggal di Eropa pada waktu itu. Lalu ada sakit dengue atau DBD di Filipina, Thailand tahun 1990. Lalu ada sakit SARS, kurang lebih 4.616.000 orang di Guangdong tahun 2002 meninggal. Lalu ada sakit MERS, sekarang ada sakit Corona atau COVID-19. Kakak percaya kalau penyakit-penyakit, virus-virus zaman dulu sudah selesai dan tidak pernah timbul sebagai penyakit yang besar dan menakutkan, demikian juga dengan Corona. Dan kakak percaya penyakit COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus pasti akan cepat selesai. Pasti akan segera selesai. Karena apa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu, kalian harus tetap di rumah, harus stay at home. Kalau kalian lihat kakak ada di mobil, ini bukan karena kakak jalan-jalan, tapi kakak di mobil karena supaya bisa lebih jelas bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kalian. Katakan amin. Yes, amin. Oleh sebab itu, pada hari ini kalian harus tetap semangat dalam Tuhan. Ya, tetap berdoa kepada Tuhan, jangan takut. Ya, kitab Yeremia tadi bilang ayat 29 ayat 11 sampai 14 bahwa kalau kita berdoa, Tuhan menjawab kita. Kalau kita berdoa, pasti ada mujizat. Kalau kita berdoa, pasti ada sesuatu terjadi dalam Tuhan. Kalau Yeremia bisa berdoa, bernubuat, bisa meratap untuk bangsanya supaya dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita hari-hari ini anak-anak muda yang kasih Tuhan Yesus di Ignited GBI Altar Philadelphia, maka kita juga akan dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Oleh sebab itu di saat kalian berdoa, masukkan bangsa Indonesia, masukkan supaya virus COVID-19 ini cepat berlalu. Maka kakak percaya bahwa doa yang kalian sampaikan itu akan seperti yang Yeremia sampaikan, akan menjadi pemulihan yang luar biasa. Doa kalian akan menjadi ratapan, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itulah nama Tuhan disenangkan. Karena kenapa? Anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, dan dia sadar dia butuh Tuhan. Teman-teman kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mati dan dia dibangkitkan. Itu tanda juga. Dan Tuhan juga sadar. Dan Tuhan juga tahu, dia lebih maha tahu dari kita semua, teman-teman. Dia tahu bahwa manusia berdosa. Dia tahu bahwa manusia butuh Tuhan dalam dosanya. Dia tahu bahwa manusia butuh keselamatan. Oleh sebab itu Yesus datang. Dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit dari kematiannya. Untuk apa? Untuk supaya kita semua diselamatkan. Sebab apa? Sebab dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa
Kita manusia butuh keselamatan dari Tuhan. Nah, pada hari ini teman-teman, jangan lupa tetap berdoa. Sisipkan doa bangsa negara kita dan COVID-19 dalam doa-doamu. Sampaikan kepada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau Yeremia dipakai oleh Tuhan, kakak percaya bahwa kalian semua yang di rumah, kalian semua di Ignited GB Altar Philadelphia juga dipakai Tuhan menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, stay at home. Jesus loves you. God bless you. Amen. Mari sekali lagi kita mau berdoa dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar firman-Mu yang diberikan pada hari ini semakin memberikan kami kekuatan, semakin kami ditegur, semakin dijadikan kami dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya setiap apa yang kami lakukan tidak salah, supaya apa yang setiap kami lakukan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pakai kami, jadikan kami sebagai pendoa-pendoa syafaat-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk sadar bahwa dalam kehidupan ini kami sangat butuh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah disalib, mati dan dibangkitkan untuk kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami dibuat sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kami ya Tuhan. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan Yesus, biar kami diajar semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Biar kami diajar, kami semakin percaya bahwa kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk adik kakak kami, untuk semua famili kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk gereja-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk gembala kami ya Bapa, Bapak Titus Handoyo dan juga Oma Eli. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan bahwa suatu saat nanti virus ini COVID-19 akan berlalu ya Tuhan. Yang ada hanya kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami butuh kuasa-Mu, kami butuh mujizat-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu yang kudus. Bekerjalah kuasa-Mu lewat bangsa negara ini, lewat keluarga kami, lewat gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan dan percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu tetap ada ya Tuhan. Mujizat-Mu tetap berlaku. Biarlah lewat doa-doa kami ya Bapa, Engkau mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Biar lewat doa-doa kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang ada di rumah bersama katakan amin. Jesus, you are